Baiklah, orang Australia, ini adalah Spanyol. Dan kurang lebih, seluruh Eropa sekarang terlihat seperti ini. Ya, masih ada beberapa kantong, tapi ini terus berkembang. Karena saya sudah mengatakan ini sejak lama, bahwa orang-orang yang menghancurkan Eropa juga ingin menghancurkan Australia. Dan coba tebak siapa orang-orang itu. Ya, mungkin ada beberapa orang di balik layar, tapi mereka mengendalikan orang lain, orang-orang yang ada di depan kita. Lihat Anthony Albanese, janji mereka selalu berbeda dengan apa yang benar-benar kita dapatkan. Lihat ini. Australia adalah negara multikultural paling sukses di dunia. Kamu tahu alasannya? Alasannya adalah Australia sebenarnya tidak semultikultural Spanyol, Britania Raya, Prancis, atau Jerman. Australia sebenarnya tidak terlalu multikultural. Mata saya terbuka ketika pertama kali saya pergi ke Inggris. Saya berpikir, ya ampun, jadi itu yang mereka maksud dengan multikulturalisme. Ada seluruh kota, seluruh bagian dari kota-kota besar seperti Bradford, Manchester, Birmingham, London yang benar-benar sudah hancur. Kamu tidak akan menemukan satupun orang Inggris di sana. Saya berpikir, jadi itu yang mereka maksud dengan keberagaman. Padahal tidak ada keberagaman. Kamu hanya melihat lautan pria yang berjalan-jalan. Jadi sampai sekarang, orang-orang Australia berpikir bahwa oke, inilah multikulturalisme. Kita bisa makan kebab, kita bisa beli masakan Tionghoa untuk dibawa pulang. Baik, ya kadang-kadang kita bisa melihat beberapa orang India menari di taman merayakan Diwali atau Holi atau apalah. Izinkan saya memberitahu kalian, teman-teman Australia. Menurut mereka, itu bukan multikulturalisme. Ini adalah, Ini adalah lihat ini, multikulturalisme bagi mereka. Bisa kamu bayangkan? Kamu tidak melihat. keberadaan Kamu tidak mereka melihat orang bukan Inggris. rahasia. Lihat ke arah saya. Mereka Ketik itu. tidak ada. Tunjukkan satu pemain Datang Inggris ke kepada saya. Inggris Mungkin naik ada perahu. satu di sana. Saya Orang berbicara Inggris yang langsung sedang dengan sedang mereka. berjalan-jalan. Beberapa dari Itulah mereka maksud mereka. memiliki paspor Inggris. Mereka adalah orang Inggris. Tapi Seluruh apa pinggiran masalah kota mereka? Melbourne Kenapa dan mereka Sydney tinggal di sini? terlihat seperti ini. Dan seperti yang saya bilang, janji mereka selalu berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Lihat ini. Anthony Albanese di sini sedang membanggakan multikulturalisme. Dia bilang Australia adalah negara multikultural paling sukses di dunia dan komunitas Italia kita sudah menjadi inti dari itu selama beberapa generasi. Seolah-olah ada orang Australia yang mengeluh tentang orang Yunani atau Italia atau bahkan orang Vietnam. Yang kami keluhkan adalah masuknya jihadis dari negara-negara Muslim. Itulah yang kami keluhkan. Tapi lihat ini. Penny Wong juga menyoroti poin yang sama tentang multikulturalisme. Ingat, saya bilang bahwa orang-orang yang sama yang telah menghancurkan Eropa, sekarang mereka mencoba menghancurkan Australia dan menggunakan boneka-boneka ini. Jajak pendapat tahun ini menunjukkan bahwa meskipun kohesi sosial dan kepercayaan publik sedang mendapat tekanan, orang-orang Australia masih menghargai demokrasi dan multikulturalisme. Tidak, orang-orang Australia menghargai demokrasi, bukan multikulturalisme yang sedang Anda coba perkenalkan ini. Itu dimulai dengan mengakui bahwa Australia multikultural adalah satu-satunya Australia yang pernah ada. Itu adalah kebohongan mutlak. Australia menerapkan kebijakan Australia putih sampai tahun 70-an atau 60-an. Ya, orang non-Anglo pertama yang datang ke Australia adalah orang Yunani dan Italia yang datang setelah Perang Dunia II. Mereka menjadi bagian dari masyarakat Australia. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu bertentangan dengan nilai-nilai Australia, yang juga menjadi alasan mengapa ketika orang Irlandia, Jerman, Prancis, atau Austria pergi ke Amerika, mereka menjadi orang Amerika. Mereka sebagian besar melepaskan identitas sebelumnya dan mereka menjadi orang Amerika. Sama halnya dengan orang Yunani dan Italia di Australia. Ya, mereka bangga dengan warisan Yunani mereka, tapi mereka tidak mencoba menciptakan Yunani kecil atau Italia kecil di Australia. Tapi coba tebak, Muslim yang datang dari negara-negara Timur Tengah, mereka melakukan hal yang persis seperti itu. Ini juga menunjukkan sesuatu tentang Australia, bahwa seorang wanita kelahiran Malaysia berdiri di sini sebagai Menteri Luar Negeri kalian. Ya, Anda adalah seorang wanita kelahiran Malaysia dan Anda juga seorang lesbian. Dan karena Anda tampak sepenuhnya terintegrasi dan berasimilasi, inilah alasan mengapa Anda ada di sini. Jika Anda adalah seorang wanita Malaysia yang mengenakan burka seperti ini, lihatlah wanita muslim ini, sungguh memalukan. Ya, betapa memalukan. Penny Wong akan mengatakan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan antara dia. Tidak ada perbedaan antara dia dan wanita ini. Lihat wanita ini, dia juga orang Australia. Sekarang ada orang Yunani, Italia, dan Penny Wong. Semuanya sudah terintegrasi dan berasimilasi sepenuhnya. Oke, saya tidak bilang kalau dia bukan orang Australia. Menurut saya, dia adalah orang Australia. Tapi hanya karena dia berasal dari budaya yang berbeda, atau orang Yunani dan Italia itu, dan wanita ini yang berasal dari budaya yang berbeda, bukan berarti mereka semua setara.
Tidak, mereka tidak setara. Orang Yunani dan Italia tidak mencoba memenggal kepala kita atas nama Allah untuk menegakkan syariah. Lihat wanita ini. Merayakan Natal sebagai seorang Muslim. Ini tidak diperbolehkan karena kamu terlibat dalam praktik pagan, meskipun kamu tidak mempercayainya. Jika seseorang menyembah setan dan mereka memiliki ritual setiap tahun di mana mereka pergi ke rumah seseorang, apakah boleh bagi seorang Muslim untuk berkata, "Saya akan pergi karena saya menikmati suasananya," atau "karena ibu saya meminta saya untuk hadir"? Beberapa orang mungkin berkata, "Apakah kamu membandingkan Natal dengan ritual pagan setan?" Kristen. Ya, benar. Oke. Benar, dia membandingkan kekristenan dengan ritual pagan satanik. Natal, itu penistaan, bukan? Bukankah mereka ini orang-orang yang terus mengatakan kepada kita, Jangan katakan apapun tentang agama kami. Kalau tidak, kami akan memenggal kepalamu. kenapa kita membiarkan mereka tidak menghormati agama Kristen? Mereka bilang, kamu tidak boleh mengatakan Yesus adalah anak Tuhan. Saya sendiri tidak percaya hal itu. Tapi mari kita konsisten secara logis di sini. Bagaimana bisa kamu menyerang salah satu keyakinan paling mendasar dalam agama Kristen, bahwa Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah anak Tuhan? Kamu bisa menyerangnya. Kamu bisa menyerang dan mengejek agama Kristen sesuka hati. Dan kami tidak bisa mengatakan apa-apa sebagai balasan tanpa dituduh Islamofobia atau fanatisme atau rasisme. Kamu tahu, ide-ide ini saling bertentangan. Mereka tidak cocok. Dan orang-orang ini telah membuktikan bahwa mereka tidak layak hidup di dalam demokrasi yang bebas, liberal, dan sekuler. Mereka memang tidak cocok. Satu-satunya kesimpulan logis dari ini adalah deportasi. Jadi, mari kita bicara tentang multikulturalisme. Ya, mereka selalu menunjukkan kepada kita wajah orang Yunani dan Italia sebagai orang multikultural yang berhasil berintegrasi dan berasimilasi. Ya, orang-orang dari budaya lain. Lihatlah, ini baru saja terjadi kemarin di Craigieburn, sebuah pinggiran kota Melbourne. Pemuda migran Afrika telah meneror Craigieburn Central, pusat perbelanjaan kita. Ini terjadi di pusat perbelanjaan kita, teman-teman. Ini benar-benar asing. Dulu tidak pernah terjadi seperti ini. Memaksa pusat perbelanjaan itu untuk dikunci setelah terjadi tembakan dan perkelahian dengan parang. Dua kelompok pemuda, beberapa di antaranya bahkan baru berusia 14 tahun. Dan tahu tidak, kita tidak bisa mengadili mereka karena mereka masih anak-anak. Mereka tidak tahu bahwa anak-anak dari negara dunia ketiga bertingkah seperti orang dewasa sungguhan. Saya tahu itu. Seorang anak laki-laki Pakistan berusia 15 tahun dari sebuah desa, dia bukan anak-anak lagi. Dia sudah melihat terlalu banyak hal. Beberapa yang masih berusia 14 tahun saling berhadapan di dalam pusat perbelanjaan sekitar jam 7 malam. Setidaknya 2 tembakan dilepaskan. Parang besar diacungkan di depan keluarga yang ketakutan dengan kereta bayi. Para pembeli melarikan diri dalam kepanikan di Craigieburn. Bukan berarti itu terlalu kacau atau apa, tapi tetap saja kamu bisa pergi ke pinggiran manapun di Melbourne. Dulu hal seperti ini tidak pernah terjadi, tapi sekarang terjadi terus-menerus. Lihat ini, lihat. Ini sedang terjadi di siang bolong. Ini terjadi di mana-mana. Lihat itu, pedang. Ini adalah Craigieburn Central. Situasi menakutkan. Keamanan diminta untuk mengunci toko-toko. Seolah-olah ini zona perang, teman-teman. Apa yang sudah kita impor? Lihat badut ini dan bilang, lihat ini, orang Italia. Multikulturalisme ini berhasil ya. Ceritakan tentang orang-orang Afrika yang kamu impor, Albanese. Ceritakan tentang jihadis yang kamu impor. Aku tidak melebih-lebihkan. Lihat ini. 8 anak laki-laki Afrika didakwa dengan pembunuhan. Tidak ada konferensi pers dari pemerintah. Didakwa atas pembunuhan. 3 orang berusia 18 tahun dan 1 orang berusia 17 tahun adalah 4 orang terbaru yang didakwa atas pembunuhan terhadap John Kukachu yang berusia 21 tahun. Kelompok 4 orang itu telah ditangkap. Sebagian besar mereka saling membunuh, omong-omong. Tapi hanya soal waktu sebelum kamu dan aku ikut terlibat dalam hal ini. Dilakukan semalam dari sebuah alamat di Morayfield. 3 orang berusia 18 tahun, Benito Bacani. Lihat anak laki-laki berusia 18 tahun itu. Okay, Morad George dan Jason Merrick serta seorang remaja berusia 17 tahun yang tidak bisa disebutkan namanya kerana alasan hukum. Mereka menambah jumlah orang yang kini didakwa atas kematian pemuda ini menjadi 8 orang, semuanya remaja. 4 orang lainnya ditangkap minggu lalu dalam serangkaian penggerebekan polisi di seluruh kota. Semua 8 darinya sekarang didakwa dengan pembunuhan. Insiden yang dimaksud terjadi sekitar 2 minggu lalu di pinggiran Bars Scrubs sebelah selatan Brisbane. Polisi mengatakan sebuah pesta sedang berlangsung di sebuah Airbnb ketika sekitar pukul 2 pagi, sebuah mobil yang berisi orang lain datang. Dari situ, perkelahian pecah antara kedua kelompok dan meluas ke jalan. Polisi bahkan menggambarkannya sebagai perkelahian besar-besaran. Ada beberapa pertikaian terpisah yang terjadi. Sudah cukup melihat. Tidak tertarik dengan alasan mereka. Dan ketika kita tidak sedang dibantai,
Ketika kita tidak sedang bersembunyi dan lari tunggang langgang dari hari yang menyenangkan di pusat perbelanjaan, kita harus berurusan dengan orang-orang bodoh ini. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Flinders dan kami akan melakukan protes terhadap One Nation dan Pauline Hanson pada hari Kamis depan, tanggal 13, pukul 11 siang. Pauline Hanson adalah seorang fasis. Dia merindukan kebijakan Australia putih dan menyerukan deportasi massal. Dengan keadaan seperti ini, saya jadi merindukan kebijakan Australia putih. Serius. Dengar, saya benar-benar percaya bahwa 95% penduduk Australia seharusnya berkulit putih. Hidup di masyarakat hebat yang dibangun oleh orang-orang ini adalah sebuah hak istimewa. Dan hanya segelintir orang yang benar-benar bisa membuktikan nilai dirinya yang seharusnya diizinkan tinggal di masyarakat maju seperti ini. Masyarakat-masyarakat ini menjadi maju karena nilai-nilai budaya mereka. Dan kemudian mereka sampai pada tahap di mana mereka berpikir, siapapun bisa melakukan ini. Tahukah kamu, jika kamu melihat ke seluruh dunia, hanya segelintir negara yang bisa digambarkan sebagai negara yang sukses, maju, dan makmur. Kebanyakan negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan dulunya seperti itu, tapi kemudian tidak akan membahas itu. Dan Amerika serta Kanada, hanya itu. Hanya itu, bagian kecil dari Eropa Barat, dan termasuk Polandia juga. Sekarang Eropa Timur juga termasuk di dalamnya setelah mereka menyingkirkan komunisme. Eropa, Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru. Hanya itu teman-teman. Sisanya adalah negara berpenghasilan menengah atau di bawahnya. Dunia ketiga. Menciptakan negara yang sukses dan makmur itu langka. Itu pengecualian, bukan aturan. Jadi, apa yang terjadi ketika Anda membawa orang-orang yang tidak bisa membangun masyarakat mereka sendiri? Ya, akan ada beberapa orang brilian terpilih karena membangun sebuah negara yang sukses membutuhkan kerja tim. Banyak, jutaan orang harus ikut ambil bagian dalam hal itu. Jadi bisa saja ada beberapa orang brilian di dalam masyarakat tersebut juga. Dan saya tidak masalah dengan itu, bawa saja mereka. Tapi mereka harus membuktikan nilai mereka. Apakah Anda seorang ilmuwan? Apakah Anda pernah menciptakan sesuatu? Apakah Anda dokter yang luar biasa? Apakah Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita? Jika Anda tidak memilikinya, kami tidak menginginkan Anda. Karena Anda akan membawa nilai-nilai yang telah merusak atau tidak mampu membangun masyarakat Anda sendiri. Jadi, mengapa kami harus menerima mereka? Inilah yang sebenarnya sedang terjadi. Ini bukan lagi bahan perdebatan. Statistik demi statistik menunjukkan hal ini, bahkan di negara-negara barat. Lihat ini, ketika mereka pindah ke barat, beginilah perilaku mereka. Lihat ini. Saya sebenarnya ingin membuat video terpisah tentang ini, tapi lihatlah ini. Saya harus membicarakan hal ini. Sebelum saya putarkan video berikutnya untuk Anda, lihat ini. Ketika orang-orang ini datang ke negara maju, beginilah yang mereka lakukan. Lihat ini. Ini di Birmingham. Ini di Birmingham. Jadi teman-teman, ini adalah taman yang terletak di dekat Dudley Road di Birmingham, dekat Winston Green. Ini adalah taman bermain anak-anak. Orang kulit putih tidak melakukan ini. Orang kulit putih tidak melakukan ini. Jangan lupa teman-teman, jangan lupa bayar tarif zona udara bersih kalian. Ya. Dan pajak daerah kalian. Bayar saja pajak daerah kalian. Kalian tahu, supaya orang datang dan buang semua sampah. Lihat ini. Lagi-lagi daerah Muslim Inggris yang kotor. Kota ini di Inggris. Lihat semua sampah sialan di sana. Budaya itu penting, teman-teman. Budaya itu penting. Kalau Pakistan kotor, Bangladesh lebih kotor lagi. Lalu menurutmu apa yang akan terjadi kalau kamu membawa lebih banyak orang seperti itu? Saya berasal dari bagian dunia itu. Jadi saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa orang-orang kotor membawa kebiasaan kotor mereka bersama mereka. Dan lihat ini. Ini Paris. Ini Paris. Lihat itu. Dan sekali lagi, Anda bisa melihat tidak ada orang Prancis kulit putih di sekitar. Lihat itu. Ini Paris. Ini Paris, sialan. Jadi kita sudah membicarakan hal ini dan secara visual banyak orang telah menyadari bahwa jalan-jalan bersih di Eropa sekarang sudah tidak bersih lagi. Jadi mungkin pemerintah telah memutuskan untuk melakukan sesuatu. Tonton video berikut ini. Seorang petugas penertiban sampah dewan sedang menjalankan tugasnya dan kemudian mendapat pelecehan rasial oleh sekelompok Muslim. Seperti biasa, orang yang itu-itu lagi. Tonton ini. Dia memberitahu orang-orang ini bahwa mereka baru saja membuang puntung rokok sembarangan. Lihat reaksi mereka, mereka langsung bilang, apa maksudmu? Kamu tidak boleh melakukan itu. Saya petugas penegak hukum. Nama saya Bill dari Dewan Dudley. Saya perlu berbicara dengan kalian berdua. Puntung rokok yang kalian buang dari jendela mobil tadi. Karena itu adalah pelanggaran membuang sampah sembarangan. What's happened? Hello? Semua orang membuang puntung rokok. Okay. You can't throw cigarettes. It's a criminal thing. Okay. Look. Move from my property now. I'm going to call the police. Polisi. Terus jalan. Aku adalah properti. Kau musnahkan kami. Listen. Buka properti. Listen. Lalu kau pergi. Ya ampun. Lihat itu.
Lihat para barbar itu. Bisa tak kamu berdiri untuk biar aku jadi lebih kasar? Apa? Aku. Pergi. Roger, naik Inspektur Sandu. Kami perlu masuk dan berbicara denganmu. Kamu tidak mau membuka pintu atau aku harus mendobraknya? Kalau kau mau menendangnya lagi. Kau tahu, okey, karena aku sudah bertanya. Siapa yang kita maksud? Apa kau sudah gila? Aku sudah bilang 3 atau 4 kali. Aku bilang, okey? Atau 4 Ya, kali sekarang mereka. tidak begitu berani. Kirim pasukan khusus dari rumah ke rumah, pintu ke pintu. Bawa kembali Gestapo. Harus dilakukan. Untuk membuka pintu dan tidak ada yang membukakan pintu. Baik, silakan duduk, Pak. Saya, Pak. Ya Tuhan, saya sangat ingin menjadi seorang diktator selama 1 tahun. Saya ingin menjadi seorang diktator. Kau baru saja menegaskan hal yang sama seperti pria satunya. Oh, dia didakwa dengan penyerangan dengan unsur rasial karena dia mengatakan bangsat kulit putih. Hukuman percobaan. Tentu saja, tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Australia ini akan datang. Jika belum datang juga, kamu tahu, pergi saja ke Bankstown. Ini akan terjadi pada kita. Ini akan terjadi pada kalian. Ini akan terjadi pada orang Australia biasa. Dan Perdana Menteri Malin yang mengerikan ini bilang, semuanya baik-baik saja. Multikulturalisme itu indah. Lihat orang-orang Italia yang indah ini. Ya, komunitas Italia kita sudah menjadi inti dari itu selama beberapa generasi. Promosinya, nenek-nenek Italia. Kenyataan yang kita dapatkan. Remaja Afrika meneror warga sipil dengan parang dan senjata api. Kita belum cukup marah. Saya sudah bilang ini sebelumnya. Perempuan Spanyol sekarang menangis, benar-benar menangis. Saya sudah memutarnya di video lain. Mereka menangis karena banjir migran dari negara dunia ketiga ke Ceuta, Spanyol. 15 gadis dan perempuan telah diperkosa dalam waktu sekitar 1 minggu. Itu baru saja dikonfirmasi secara resmi. Jumlah sebenarnya pasti sangat-sangat tinggi. Tapi sekarang para perempuan mengirim anak-anak mereka ke daratan utama Spanyol, ya? Tapi karena sebagian besar orang Spanyol tidak mengatakan apa-apa ketika Pedro Sanchez melegalkan 500 juta migran ilegal, kita perlu lebih banyak bicara. Kalau tidak, ini akan terjadi dalam skala yang jauh lebih besar ketika kita bahkan tidak punya cukup orang untuk mengendalikan situasi. Ini menakutkan, sangat menakutkan.